Setiap cerita memiliki dua sisi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu sisi cerita. Entah karena simpati, emosi, atau sekadar mengikuti arus informasi yang beredar, kita merasa cukup mendengar satu versi untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal, setiap cerita selalu memiliki dua sisi. Bahkan lebih, jika kita benar-benar mendalaminya. Pernyataan, "Every story has two sides," bukan sekadar ungkapan bijak, ini adalah prinsip dasar dalam membangun empati, keadilan, dan pemahaman yang utuh. Perspektif membentuk narasi. Setiap orang membawa latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu peristiwa. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun menceritakannya dengan cara yang sangat berbeda karena emosi dan persepsi mereka tidak sama. Misalnya, dalam konflik antara dua rekan kerja, satu pihak bisa merasa diperlakukan tidak adil, sementara pihak lainnya merasa hanya menjalankan tanggung jawabnya. Siapa yang benar? Belum tentu ada jawaban mutlak, karena kebenaran seringkali tersembunyi dalam kerumitan perasaan dan situasi yang tak tampak dari luar. Bahaya menilai secara sepihak. Ketika kita hanya mendengar satu sisi cerita, kita cenderung menciptakan penjahat dan korban berdasarkan narasi tunggal. Ini berbahaya karena bisa mengarah pada fitnah, prasangka, atau ketidakadilan. Menyalahkan seseorang tanpa memahami versinya adalah bentuk ketidakadilan yang sering terjadi secara diam-diam tapi berdampak besar. Media sosial, misalnya, adalah ruang yang sering menjadi panggung penghakiman sepihak. Seseorang bisa dihujat ribuan orang hanya karena satu video, satu potongan cerita, tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan sisi lainnya. Mendengar dua sisi bukan berarti membenarkan. Penting juga dipahami bahwa mendengarkan dua sisi cerita bukan berarti kita membenarkan tindakan salah. Ini adalah tentang mencari pemahaman yang utuh sebelum membuat penilaian. Dengan mengetahui kedua sisi, kita bisa lebih bijak dalam merespons dan menghindari keputusasaan karena penilaian yang keliru. Dalam mediasi, misalnya, penyelesaian konflik sering dimulai dengan mendengarkan masing-masing pihak secara adil. Baru setelah itu dicari titik tengah dan solusi yang saling menguntungkan. Mengapa kita harus belajar mendengarkan? Karena dunia ini tidak hitam putih. Karena orang yang terlihat salah belum tentu sepenuhnya bersalah. Karena kebaikan pun kadang disalahartikan jika hanya dilihat dari luar. Dan yang paling penting, karena kita pun ingin dimengerti jika suatu hari berada dalam posisi disalahpahami. Mendengarkan adalah bagian dari kedewasaan. Ia bukan sekadar memberi telinga, tapi memberi ruang bagi kebenaran yang lebih utuh. Ketika ada konflik, pertengkaran, atau kabar buruk, jangan langsung menghakimi. Tahan dulu ego untuk merasa paling benar. Ingat bahwa setiap cerita memiliki dua sisi, dan seringkali, kebenaran ada di antara keduanya. Dunia akan jauh lebih damai jika kita semua bersedia menjadi pendengar yang adil, bukan hakim yang terburu-buru.